Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni Sofiana. Saya dari SD Negeri 2 Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6A, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kaila, apa kabar Kaila? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Iza, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik, anak-anak tetap semangat ya. Kita belajarnya walaupun kelas kita kelas virtual, tapi Bu Erni yakin anak-anak semangat luar biasa. Oke? Baik, untuk selanjutnya Bu Erni akan periksa kehadiran dari partisipan yang ada di Bu Erni. Sudah tampak semuanya, sudah masuk ya. Ada Kaila hadir, Vina hadir, Iza, Maulia, semuanya sudah hadir ya. Baik, untuk selanjutnya mari kita berdoa bersama-sama sebelum pembelajaran dimulai. Silahkan dipimpin berdoa ketua kelasnya Maulia. Berdoa. Doa selesai. Ya, semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ya, untuk selanjutnya anak-anak mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, diiringi musik dari Bu Erni.
Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk magnet, ya. Anak-anak punya tidak barang-barang yang ada magnetnya? Misalnya aksesoris kulkas, punya? Kayak apa coba? Ada yang bisa menunjukkan? Oke, punya mainan magnet? Mainan magnet? Punya? Punya. Oh iya, oke. Bu Erni punya magnet yang sebenarnya nih magnetnya ya. Kemudian hari ini hari Selasa tanggal 24 November 2020 kita akan belajar tentang tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah menyimak penjelasan dan tayangan video dari guru, siswa dapat melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu melalui hasil percobaan, anak-anak mampu mengidentifikasi sifat-sifat magnet dengan tepat. Tujuan yang ketiga, setelah melakukan percobaan, anak-anak mampu membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dengan benar. Kemudian tujuan yang keempat, setelah membaca petunjuk dan menyimak tayangan video dari guru, siswa mampu menganalisis komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tujuan yang terakhir, setelah membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu menampilkan hasil pengamatan tentang komponen tujuan dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat video tentang sifat-sifat magnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Bu Erni. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semangat belajar anak-anak hebat. Di video kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Sebelumnya, masih ingat kan apa itu magnet? Ya, magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari logam. Masih ingat apa saja bentuk-bentuk magnet? Yang pertama, magnet logam. Yang kedua, magnet jarum. Yang ketiga, magnet batang. Yang keempat, magnet keping atau magnet lingkaran. Dan yang kelima, magnet silinder. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Apa sih sifat-sifat magnet? Yang pertama adalah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat magnet yang kedua yaitu magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang disebut dengan benda magnetis, seperti besi, baja, nikel, kobalt, dan sebagainya. Anak-anak hebat, sekarang anak-anak sudah tahu kan tentang sifat-sifat magnet? Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, tadi kita sudah melihat tentang sifat-sifat magnet ya. Selanjutnya Bu Erni akan menyampaikan lembar kerja yang sudah Ibu kirimkan ke anak-anak melalui WhatsApp ya. Kita lihat lembar kerjanya. Coba anak-anak amati lembar kerja yang sudah Ibu kirimkan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran tadi sudah Bu Erni sampaikan. Kemudian ada petunjuk kegiatannya. Setelah melihat tayangan video tentang sifat-sifat magnet, lakukan percobaan untuk menguji sifat-sifat magnet. Ya, petunjuk khususnya percobaan sifat-sifat magnet. Tujuan percobaannya adalah untuk mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Adapun alat dan bahannya yaitu magnet, peniti, penjepit kertas, pensil,
pulpen, dan kertas. Langkah-langkahnya seperti ini anak-anak ya, didekatkan kutub yang sama ya. Kalau yang utara dengan utara, selatan dengan selatan, maka apa yang akan terjadi? Nah, nanti yang terjadi itu anak-anak catat ya. Anak-anak catat di sini hasil percobaannya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Iya, bagus. Setelah anak-anak melakukan percobaan dan mencatat hasilnya, nanti anak-anak coba simpulkan ya. Di sini anak-anak simpulkan. Apa kesimpulan dari percobaan sifat-sifat magnet ini? Coba sekarang siapa yang ingin bertanya tentang percobaan ini? Kalau tidak ada, langsung saja dipraktekkan. Coba Bu Erni ingin tahu anak-anak mempraktekkan sambil ditunjukkan ke kamera. Ya. Ya. Jika magnet didekatkan dengan penjepit kertas akan menempel. Oke, betul. Iya, silahkan dicatat hasilnya ya. Mau lihat? Ketika magnet didekatkan dengan peniti akan menempel. Oke, itu terlihat ya. Ya, silakan. Ya. Ketika magnet didekatkan dengan pensil maka tidak akan tertarik karena tidak mengandung logam. Oke, karena tidak mengandung logam. Catat ya, mau lihat hasilnya. Setelah anak-anak mempraktekannya, anak-anak menganalisa. Silakan analisa. Ini kalau menempel berarti ini membuktikan sifat magnet seperti apa? Ya. Sifat magnet seperti apa? Membuktikan sifat magnet yang mana? Ya. Ya, sekarang coba Mbak Laila bacakan hasil laporan percobaanmu, Dok. Silakan Mbak Laila bacakan laporan hasil percobaannya. Anak-anak yang lain mendengarkan ya. Ya, Bu. Tujuan percobaan mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Iya. Alat dan sepasang magnet untuk setiap kelompok. Iya. Seperti penjepit kertas, pensil, pulpen, dan kertas. Betul. Ya, terus langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya dapatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Iya. Kemudian kutub yang berbeda dari kedua magnet. Ya. Kemudian dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Kemudian dekatkan magnet dengan kertas. Nomor 5, dekatkan magnet dengan pensil dan dekatkan magnet dengan peniti dan dekatkan magnet dengan pulpen dan letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang di bagian bawah. Oke, sekarang hasilnya bagaimana? Hasilnya jika didekatkan dengan kutub yang sama maka akan saling tolak menolak. Oh iya, betul. Terus hasil yang kedua? Jika didekatkan dengan kutub yang berbeda maka akan saling tarik menarik. Oke, coba Mbak Kaila untuk percobaan yang ketiga, jika didekatkan dengan penjepit kertas, punya Mbak Kaila hasilnya bagaimana? Dengan penjepit kertas, hasilnya akan tarik menarik. Coba Aini dibacakan hasil percobaanmu yang nomor 5, Aini. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Bila pensil didekatkan dengan magnet akan tidak tarik menarik. Tidak tertarik ya. Oke, tidak tertarik. Dicatat hasilnya ya, Nok, di hasil percobaan, di kolom hasil percobaan. Baik anak-anak, setelah kita melaksanakan percobaan, bagaimana untuk hasil yang percobaan nomor 8? Kita dekatkan ya. Bagaimana untuk hasil yang nomor 8? Dekatkan magnet, ini letakkan magnet di atas kertas ya. Ini ya. Letakkan satu lagi magnet di bawahnya. Ya kan? Seperti ini kan? Ya tidak?
Kemudian magnet yang di bawah ini digeser. Nih. Kemudian magnet yang di bawah ini digeser ya. Coba digeser. Nah, hasilnya magnet yang atas akan ikut tertarik. Ini kalau diambil magnetnya, maka yang di atas kertas jatuh. Ya. Nah, hal ini membuktikan bahwa magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Dalam percobaan ini, apa benda yang bisa ditembus oleh magnet? Kertas. Apa? Kertas. Kertas, iya. Dalam hal ini, benda yang ditembus oleh magnet adalah kertas. Iya. Selain kertas, ada benda yang bisa ditembus oleh magnet lagi. Anak-anak pernah melihat ini nama di bajunya Bu Erni? Nah, ini nama ini menggunakan magnet anak-anak. Ya, jadi bukan jarum, tapi menggunakan magnet. Magnetnya seperti tadi prinsipnya. Jadi di belakang jilbabnya, di belakang bajunya Bu Erni ada magnetnya. Ya, jadi bisa menempel. Kalau magnet yang di dalam baju ini diambil, maka yang ini akan jatuh. Begitu anak-anak. Paham anak-anak semuanya? Paham. Ya. Oke, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Mari kita simpulkan bersama-sama. Hasil percobaan ini membuktikan sifat-sifat magnet apa saja? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Hasil percobaan ini membuktikan sifat-sifat magnet. Yang pertama adalah menarik benda-benda tertentu. Betul Almira, good. Menarik benda-benda tertentu ya. Jadi tidak semua benda yang bisa ditarik magnet, tapi benda-benda tertentu. Khususnya benda-benda yang mengandung logam. Untuk sifat berikutnya yang tadi kita buktikan dengan percobaan. Jika kutub yang senama didekatkan akan tolak-menolak. Bagus, pinter. Jika kutub senama didekatkan, maka hasilnya akan tolak-menolak. Apalagi Laila? Senama berdekatan, ia akan tarik-menarik. Diulangi lagi, Ndok, yang jelas. Jika kutub yang tidak senama berdekatan, maka ia akan tarik-menarik. Oh iya, good, mari good. Betul sekali ya. Anak-anak sudah bisa menyimpulkan ya. Kemudian silahkan anak-anak dibereskan ya. Dirapikan kembali barang-barang yang kita gunakan untuk melakukan percobaan. Ya. Sudah dirapikan supaya tempat belajarmu selalu bersih ya. Bu Erni punya sebuah formulir. Ya. Anak-anak lihat di buku paket halaman 28 dan 29. Nah, silahkan anak-anak amati petunjuk pengisian formulir. Anak-anak pernah mengisi formulir? Pernah punya pengalaman mengisi formulir? Pernah, Bu. Oh iya, Almira pernah. Coba ceritakan Almira pengalaman apa waktu mengisi formulir. Untuk mengisi data diri waktu mau masuk ke les. Oh iya, di lesnya Almira yang mau daftar ikut les harus mengisi formulir dulu ya. Iya, di situ ada yang harus ditulis apa saja Almira yang untuk mengisi datanya. Nama, alamat, umur. Iya. Coba selain Almira, siapa lagi yang pernah punya pengalaman mengisi formulir? Kira-kira untuk apa sih perlunya ngisi formulir? Ya. Kenapa sih kok kalau les kok nggak langsung masuk aja? Kenapa harus mengisi formulir dulu ya? Menurut kamu apa Almira? Supaya apa, Nduk? memudahkan untuk mengetahui iya, mengetahui data dirinya, Apa Moza?
mengetahui identitas. Oh, untuk mengetahui identitas. Iya, betul sekali. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menulis formulir yang kita tulis itu datanya tidak jujur, anak-anak? Misalkan umurnya 12 tahun, tapi waktu mengisi formulir ditulis 15 tahun. Boleh tidak, anak-anak? Tidak boleh. Iya, jadi dalam mengisi formulir itu anak-anak harus jujur datanya. Ya, data apa saja, nama ya harus jujur. Kalau namanya misalnya Moza Aurelia, ya, jangan disingkat menjadi Moza Aurel. Berarti tidak jujur, ya. Tulis nama yang sebenarnya, Moza Aurelia, seperti itu. Itu hanya contoh. Kemudian anak-anak misalnya kalau formulir itu ditulis, ya, tapi tidak lengkap. Misalnya alamat, ya. Kalau menulis alamat harus lengkap. Misalkan tidak lengkap, nama Almira, alamat Kaliwungu. Kira-kira bagaimana kalau seperti itu? Hanya bilang Kaliwungu saja kan tidak tahu. Kaliwungu itu luas sekali, ya. Nama Almira, alamat Desa Sarirejo, ya, RT sekian, RW sekian, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Seperti itu. Jadi dalam mengisi formulir itu anak-anak harus mengisi data yang sebenarnya dan sejelas-jelasnya, ya. Nah, sekarang coba ini di halaman 29 ini ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Ada 5 pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Silakan anak-anak kerjakan, ya. Kenapa kok alamat harus ditulis lengkap, Mbak Zara? Ini pertanyaan nomor 3. Mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Karena jika tidak ditulis secara lengkap, tidak tahu alamatnya, ya. Tidak bisa diketahui alamatnya, betul sekali. Kenapa alamat harus ditulis lengkap? Karena kalau tidak lengkap ya bagaimana? Misalnya mau memberi surat, mau mengirim surat ya. Kenapa kok harus ada kode pos? Memudahkan petugas pengiriman. Pinter, Moza, untuk memudahkan petugas pengiriman, ya. Pengirim paket, pengirim pos itu sangat penting kode pos, ya. Namanya Kaliwungu tidak hanya di kecamatan kita saja, anak-anak. Ada di daerah lain namanya juga Kaliwungu. Di Kudus misalnya, itu ada Kaliwungu juga. Di Semarang ada Sarirejo juga, Kabupaten Semarang, ya. Jadi kalau kita ada kode posnya tidak akan tertukar. Oh, ini Kaliwungunya Kaliwungu Kendal apa Kaliwungu Kudus, ya. Yuk, siapa yang ingin bertanya tentang magnet dan sifat-sifat magnet tadi? Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, apa? Saya apa, Almira? Yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Logam apa yang tidak bisa ditarik magnet? Anak-anak ada yang tahu logam apa yang tidak bisa ditarik magnet? Ya, silahkan yang mau membantu menjawab. Timah. Timah, betul. Iya, timah. Selain timah apa lagi, Maulia? Emas. Emas, iya. Emas dan timah. Ada lagi yang lain? Seng, anak-anak. Seng itu juga sebenarnya tidak bisa ditarik oleh magnet. Selanjutnya, anak-anak silahkan mengerjakan evaluasi, ya. Seperti biasa di kuisis, ya. Bu Erni sudah mengirimkan kuisisnya untuk anak-anak. Nah, seperti ini. Ini soal yang akan kalian jumpai di kuisis nanti. Ya, seperti ini. Oh, mudah sekali kok, ya. Ya, selanjutnya anak-anak mari kita simpulkan bersama-sama, ya. Untuk pembelajaran hari ini, anak-anak tadi belajar apa? Yang pertama? Sifat Magnet. Iya, tadi anak belajar sifat-sifat magnet. Kemudian setelah belajar sifat-sifat magnet, anak-anak belajar apa tadi? Formulir, iya, petunjuk pengisian formulir. Dan kenapa menulis formulir itu harus ditulis dengan lengkap, ya. Anak-anak sudah belajar itu tadi. Sekarang Bu Erni ingin bertanya, ada yang masih bingung?
Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, berarti anak-anak semuanya sudah paham ya. Kalau sudah paham, untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak besok belajar mengisi formulir. Ya. Formulir apa? Formulir apa saja. Ya. Kalau anak-anak punya di rumah contoh formulir, boleh dibawa. Nanti Bu Erni juga membawa. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, Bu Erni akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Diiringi musik sebentar. Terdengar suaranya ya. Kuisis yang akan kita kerjakan nanti ya. Kita klik perpustakaanku. Ini tema 5, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, silahkan ini anak-anak nanti kerjakan, masuk dengan akun kuisis kalian masing-masing. Bu Erni akan memberi waktu sampai besok pagi. Bu Erni akhiri sampai di sini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat ya untuk kehidupan kita sehari-hari, dan ingat selalu dalam mengisi formulir anak-anak harus jujur, karena kejujuran itu sangat penting ya. Kalau tidak jujur, nanti kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Begitupun dalam mengisi formulir. Kalau dalam mengisi formulir tidak jujur, itu berarti mencerminkan pribadi kita tidak jujur. Bagaimana? Anak-anak ingin yang jujur apa tidak jujur? Jujur, Bu. Ya, harus jujur ya. Jujur itu meniru sifatnya Rasulullah ya, dan anak-anak ya. Baik anak-anak, pembelajaran berikutnya kita belajar mengisi formulir. Ya, jangan lupa, Bu Uru sudah ingatkan tadi, siapkan formulirnya. Ya, kemudian Bu Erni akan akhiri sampai di sini pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang kompak jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.